Kenapa kaki saya kebas? Saya sakit lutut kanan sudah 4 tahun lebih. Ini gampang ini, insya Allah ya. Bukan menggampangkan. Salah satu yang banyak berkurang di kita itu adalah kolagen. Ya. Kolagen yang itu sangat baik atau sangat penting peranannya di tulang, sendi, otot. Di mana banyak kolagen itu? Nah, kolagen itu paling banyaknya Bagaimana cara menyembuhkan sakit kulit yang sudah lebih dari 3 bulan? Udah lama resepnya ini. Kalau di IG itu judulnya anti gatal JSR, isinya jahe lengkuas serai. Nanti coba dilihat di IG ada. Bagaimana cara penyembuhan kolesterol? Gak usah disembuhin lah, kolesterol ada terus. Iya, kolesterol itu gak usah dimusuhin, asal dia berada pada keadaan yang seimbang. Itu aja. Jadi gak usah diturunkan, apalagi ini nih satu nih. Pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda sudah hidup dalam keadaan tensinya rendah, jangan dinaikkan. Contoh nih misalkan, dari zaman gadis misalkan, sampai sekarang punya anak 3, 4 segala macam, itu tensinya misalkan 90-70 terus. Itu kalau dipakai kaidah normal, memang nggak normal. Biarin aja, toh dengan tensi segitu Anda bisa beraktivitas. Justru malah hipertensi atau naik tensinya Anda itu justru merah kalau 120. Itu baru hipertensi buat Anda. Jadi kalau Anda hidup dengan kondisi hipotensi, hiduplah sebagai hipo. Nggak usah dinaikin. Ya. Dan jangan diturunkan juga. Jangan turunkan maksudnya, jangan sampai turun juga gitu loh. Ya. Nggak usah dipaksain. Pakai kaidah normal. Kenapa kaki saya kebas? Gak tahu saya. Saya gak periksa, emang saya dukun. Banyaklah sebabnya, kebas-kebas gitu, kurang mineral, kurang kalsium, kurang lancar, darah segala macam. Paling gampang diapain? Diurut, dipijet, sama dibekam. Daerah kaki itu dibekam bisa. Saya sakit lutut kanan sudah 4 tahun lebih. Ini gampang ini, insya Allah ya. Bukan menggampangkan. Salah satu yang banyak berkurang di kita itu adalah kolagen. Ya. Kolagen yang itu sangat baik atau sangat penting peranannya di tulang, sendi, otot. Di mana banyak kolagen itu? Nah, kolagen itu paling banyaknya di tulang. Jadi nanti Anda paling gampang bikin namanya kaldu tulang. Tulang apa? Tulang kambing boleh, tulang sapi boleh. Ya. Dimasaknya pakai api kecil, paling cepat itu 8 jam. Belum aja dikerjain sudah protes. Kerja aja. Gak bakal habis gasnya, tenang aja. Apinya kan kecil. Daripada disuntik, pilih yang mana? Itu. Nah, nanti kan dapat kaldunya tuh, kaldu tulangnya. Kalau saya biasanya senangnya pakai tulang kambing. Jadi tulang kambing ya cukupnya lah ya, mungkin 2-3 tulang pahanya itu kalau bisa dipotong-potong, dihancur-hancurin ya sama abang di anunya sana pasar, nanti direbus, kasih bumbu ya, kasih bumbu garam apa segala macam, bawang segala macam. Nah nanti sehari diminum 100 cc sehari. Itu juga bukan obat, tapi itu suplemen yang sangat baik untuk ngencangin kulit.
kolagen. Ya. Kalau ribet pakai tulang, pakai kaki ayam aja, ceker. Itu nanti cekernya dimasak juga, jangan gede-gede apinya, itu juga bisa. Nanti coba diminum itu. Ya, sama yang tadi sakit tadi itu, sakit apa tadi nih? Lutut itu tuh, makan anu ya. Biasanya kalau sudah begini tuh saya kombinasinya 2 atau 3 sekali makan. Jadi zaitun, kapsul ya. Kapsul zaitun, kapsul VCO, sama kapsul albumin. Albumin banyak yang jual kan, dari ikan gabus apa segala macam itu, atau diminum. Kalau sakit mah apakah boleh makan buah asam? Kalau nggak yakin nggak usah. Ya, karena tergantung keyakinan. Tergantung, bukan keyakinan, tergantung zonnya kita, dugaan. Ya, kalau nggak yakin jangan. Banyak lagi yang lain. Sarapan apa untuk anak saya umur 7 tahun yang baik untuk pagi, siang, malam, yang bisa menjaga fitrah baiknya? Kira-kira udah kejawab belum? Anak-anak itu sebenarnya bukan musuhnya sih ya. Tadi jebakan Batman itu makanan olahan. Ya, makanan olahan. Jadi mulai sekarang coba mulai dibatasin mereka. Paling tidak waktu mereka di rumah. Ya, mie instan gitu dimulai di stop gitu ya. Kemudian ya makanan-makanan. Jadi intinya bagusnya, intinya tuh real food, udah itu aja. Semakin banyak real food yang kita kasih ke anak-anak kita, semakin banyak inti selnya dia yang akan terjaga. Itu aja. Contoh real food itu apa? Ya buah-buahan, sayur-sayuran. Bukan makanan olahan atau bukan makanan yang dikemas terus-menerus kita kasih ke dia di jalan. Ya, sebab kalau saya kasih guideline-nya atau mungkin contohnya terlalu panjang, tapi itu guideline-nya aja. Ya. Bolehkah kita minum cuka apel setiap hari? Boleh aja. Cuman kalau saya lebih seringnya jangan tiap hari juga. Nanti mukosa lambungnya terkikis juga nggak bagus. Ya. 2-3 kali sehari oke lah. Yang penting kalau kita makannya benar, insya Allah akan lebih terjaga lambungnya. Saya sudah saum Daud lebih dari 6 tahun, Masya Allah. Tapi kok nggak kurus-kurus ya? Kira-kira kenapa? Gila, sahur sama bukanya pasti nggak bener. Jadi, udah ketebakan jawabannya kan? Iyalah, udah paham lah. Mustahil. Kecuali memang ada masalah hormonal yang lain, itu lain cerita. Tapi saya cuma bisa menangkap itu ya di sahur sama dibuka itu. Banyak pertanyaannya, Masya Allah. Beberapa tuh sudah ada di YouTube, jadi gak usah saya jawab lah ya. Bagaimana cara mengajarkan keluarga kita untuk berpola hidup sehat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, khususnya kepada anak-anak? Mulai dari hal kecil aja, misalnya contoh ya. Contoh mungkin kalau tidur. Kalau tidur itu kan salah satu yang dianjurkan adalah mematikan lampu. Ya, jadi kalau malam-malam tidur, mati lampunya. Ya, termasuk juga kalau tidak ada aktivitas apapun, wifi-nya dimatiin. Karena itu radiasinya besar sekali. Wifi itu. Ya, itu mengganggu irama tidur. Ya, matiin aja. Kemudian apalagi
Caranya ya tadi ya, kita tidak akan bisa menghentikan ya keadaan permakanan sekarang yang makin hari makin menyedihkan. Tapi kita bisa milih, ya, terutama buat anak-anak. Ya. Jadi salah satunya itu ya kita mulai mengenalkan herbal kepada mereka, ya, rimpang-rimpangan kepada mereka, ya. Termasuk juga ya sebenarnya kalau nggak tahu jemaah sini sudah pernah mampir belum ke kafe saya di Jati Asih, kafe Jeser. Di situ saya dan tim lah yang mencoba bagaimana makanan sehat itu pertama tidak lagi sehoror yang dibayangkan orang, ya. Maksudnya orang berpikir makanan sehat itu kan nggak enak, mahal. Sana mah worth it lah harganya, ya. Bagaimana orang yang darunya nggak bisa makan sayur, kita bikin satu mangkok isi salad dengan kita kasih topping segala macam, bisa habis juga tuh sayur, bisa. Ya, jadi ibu-ibu di rumah juga sudah mulai berpikir kreatif ya, ngasih makan yang sehat kepada, dan itu gampang, serius gampang. Jadi makanan sehat itu simpelnya minta ampun, beneran. Ya, cuman kita nggak tahu aja dan belum membiasakan gitu kan. Jadi itu salah satu caranya. Kayak misalkan saya di rumah, anak-anak di rumah tuh ya kalau sakit ya dia sudah tahu tuh, pasti minta ke saya dikasih herbal. Terus pertanyaannya kan herbal kayak apa? Ya biasa saya pakai kapsul-kapsulan itu sekalian. Ya, paling minimalis ya habatus sauda, saya buka kapsulnya, saya campurin madu, saya kasih probiotik, saya kasih dia. Udah gitu dong. Jadi sudah saya kenalkan itu kepada mereka sehingga mereka ya bukan saya anti obat enggak, ya. Tapi kalau bisa yang masih kita pakai yang alami-alami, yang asli-asli, pakai yang alami-alami aja dulu. Ya. Apakah ada resep dari jenis makanan dan ramuan yang diminum untuk berfungsi meningkatkan massa otot selain berolahraga? Sebelum kali ya? Kalau beberapa ada istilahnya itu metabolik autofagi. Metabolik autofagi. Jadi autofagi itu sel kita memakan sel-sel yang lain yang rusak. Ya, nah kalau bapak-bapak yang misalkan mau olahraga, terutama olahraga beban, itu salah satu yang dianjurkan, ya, oleh saya beberapa dari buku yang saya baca itu adalah minum kopi. Kopi itu bisa meningkatkan metabolik autofagi. Kopi. Kalau bahasa saya kopi, maka pahami itu kopi beneran ya, bukan tambahan apapun. Nggak pakai creamer, nggak pakai kopi beneran. Itu akan meningkatkan pembentukan massa otot, katanya begitu. Yang pertama. Yang kedua, beberapa jenis rempah ya, seperti kunyit. Nah, itu kunyit dan lada hitam itu juga bagus. Jadi kalau Anda mau olahraga, sebelum olahraga itu minum wedang kunyit yang dicampur sama lada hitam. Itu juga bagus. Setengah 12 sudah. Cukup lah ya. Terakhir ini. Pertanyaan lucu. Saya mau tanya, kadang jantung saya suka mendadak berdebar, tapi tidak sakit. Saya mengatasinya dengan menarik napas dan jempol saya tiup-tiup. Solusinya apa? Salah satu yang ini tidak apa-apa sih, tapi ini saya kerjakan juga. Jadi beberapa hari yang lalu saya ada sakit. Udah lama banget nggak sakit. Ada 5 tahun yang lalu terakhir sakit. Jadi ada di badan saya tuh nyeri-nyeri apa, entahlah sakit apa nggak jelas. Biar aja sini aja sembuh dengan sendirinya. Itu saya ajak ngobrol dia. Saya dengkulnya saya pukul, udahlah jangan baper-baper, urusanku banyak. Gitu. Nah, kayak gitu tuh juga sama jantung, jangan debar-debar. Ya. Tenanglah kau, ada Allah gitu. Nah, gitu. Itu efektif, sedikit banyak. Ya. Di samping nanti dicari tahu masalah debar-debarnya apa, ya seperti itu.